Cuman kalau panasnya api, siapa yang nyebabin? Jawabannya ada dua kemungkinan. Panasnya api itu zat bagi api, yakni api kalau nggak panas nggak mungkin disebut api. Atau sifat khusus seperti sarjana bagi manusia, dimana kalau tidak sarjana juga tetap manusia. Ya, sifat khusus, yakni binatang lain tidak disifati dengan sarjana. Ada kamu monyet sarjana? Tidak ada. Nah, oleh karena itu kalau zat maka tidak tersebab oleh diri, oleh selainnya. Misalnya apa? Misalnya binatang, manusia adalah binatang rasional. Rasional ini tidak mungkin disebabi oleh siapa? Oleh binatang, karena dia sama dalam zatnya itu, yakni manusia binatang rasional. Tapi kalau tertawa, tidak apa-apa, aksiden. Penyebabnya siapa? Manusia. Sekarang panasnya api itu zat bagi api atau aksiden? Kalau zat berarti penyebabnya selain api, karena penyebabnya itu mengadakan api dengan zat-zatnya itu pasti. Seperti penyebabnya mengadakan manusia dengan seluruh zatnya, di mana ada binatang dan ada rasio. Nah, tapi kalau panas itu aksiden bagi api, dan itu tak mungkin kayaknya. Seandainya aksiden, di mana kalau api tidak panas juga disebut api. Bisa begitu, seandainya begitu maka dia aksiden. Kalau aksiden berarti penyebabnya ada dua kemungkinan, api itu sendiri atau selain api. Terserah, kalau di sini tidak ada masalah, bisa selain api, bisa api. Tapi kalau aksiden biasanya siapa? Substansinya. Semua aksiden penyebabnya itu adalah substansinya. Cuman kalau di sini, kalau Tuhan berarti, kalau yang lain kan begini, Tuhan punya esensi plus esensi. Jadi adanya Tuhan, yakni plus esensi. Kalau Tuhan punya esensi, nah jadi kalau esensi berarti kan dibilang tempo hari itu pohon ada. Nah, berarti ada ini apa? Aksiden. Yakni apa? Mengaksideni. Yakni apa? Yakni esensi Tuhan apa? Diaksideni oleh adanya. Nah, kalau begitu, kalau adanya ini aksiden, kenapa dibilang aksiden? Kenapa tidak dibilang substansi? Nah, karena esensi ini sudah substansinya. Tidak mungkin ada ini kalau terpisahkan. Allah mempunyai esensi dan aksiden. Allah mempunyai esensi dan eksistensi. Berarti tidak mungkin eksistensi itu bagian substansinya. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan dibilang memiliki esensi dan eksistensi, ada ini kan eksistensi. Bah? Ketika esensi itu apa sih? Zat, hakikat, zat, esensi zat. Nah, kemudian atau substansi bisa. Ketika Tuhan memiliki esensi, lalu dikatakan dia juga memiliki eksistensi, berarti eksistensinya ini di luar apa? Esensi. Nah, kecuali kalau yang awal itu kita katakan Tuhan tidak memiliki esensi. Esensinya yakni eksistensinya sama di sini, tidak apa-apa. Tapi kalau dibilang enggak nih, esensi sendiri, eksistensi sendiri. Nah, kalau begitu esensi ini hakikatnya, yakni zat-zatnya, yakni substansinya. Maka ada, yakni eksistensi tak mungkin jadi substansinya. Apa yang mungkin? Aksidennya. Lawannya substansi apa? Aksiden. Lawannya zat apa? Sifat. Yang lancar begitu. Nah, kalau esensi, kalau adanya ini selain esensinya, berarti adanya ini zat, sifat atau aksiden. Kalau begitu, nah berarti Tuhan disifati dengan ada. yakni esensinya
disifati atau diaksideni oleh ada. Nah, kalau begitu keadaannya, aksiden ini apa aksiden ini bisakah wujud aksiden ini didahului oleh apa? Substansinya. Aksiden didahului substansinya. Kalau didahului berarti dia punya apa? Batasan. Ada awal, ada akhir. Kalau adanya Tuhan sebagai aksiden, sebagai sifat, berarti didahului zatnya. Berarti ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir, berarti sebelum awal tidak ada, kosong, tidak ada. Setelah akhir, kosong lagi. Nah, kalau begitu, aksiden ini keberadaannya saja, sifat ini perlu kepada sebab. Itu satu. Sekarang, aksiden ini ketika, atau sifat ini ketika mau disifatkan kepada esensi, dia tidak perlu kepada sebab. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu, siapa penyebab aksiden ini? Ada dua kemungkinan. Esensi ini, esensi Tuhan, atau wujud lain. Kan begitu. Kalau wujud lain, berarti syirik, karena yang kita katakan ini Tuhan, bukan ini. Ini tidak ada. Berarti kemungkinan terdekat mana? Esensi Tuhan. Kan begitu. Penyebab keberadaan aksiden, substansinya itu sendiri. Nah, sekarang konsepnya apa? Yang tak punya tak mungkin memberi. Mana mungkin esensi ini bisa mencipta ada sebagai aksiden kalau dia tidak ada. Dengan demikian, maka sebelum dia mencipta aksiden yang bernama ada ini, sebelum mencipta aksiden yang bernama ada, dia sudah ada duluan. Nah, sekarang kalau ada, kita tanya, ada ini berbeda nggak dengan esensi ini? Pertanyaannya kembali lagi, ada ini dengan zatnya ini berbeda tidak? Kalau tidak berbeda, ya sudah, itu dari awal yang kita inginkan, bahwa ada bukan lain daripada zat itu. Tapi kalau bilang lain, berarti ada lagi. Siapa nih yang berarti ada nih? Sifat atau aksiden. Berarti didahului ada esensi. Berarti dia ada sebabnya. Ada sebabnya, begitu seterusnya. Dan tidak mungkin. Kan jelas nih, aksiden didahului oleh substansi, pasti. Kalau begitu ada awalnya. Kalau begitu sebelum awal nggak ada. Kalau begitu disebabin. Oke, jelas. Bagaimana dengan esensi? Jawabannya jelas. Esensi itu apa? Batasan. Esensi substansi juga batasan. Bukan hanya aksiden. Sebab ketika dibilang pohon berarti bukan orang. Orang berarti bukan pohon, bukan kambing dan seterusnya. Batasan. Nah, ketika ada batasan, ada awal. Ketika ada awal, sebelum awal nggak ada. Kalau sebelum awal nggak ada, sekarang ada, berarti dicipta. Ini bukan esensi Tuhan, esensi secara keseluruhan yang ku mau.